Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa WIKA TV dimanapun berada, senang sekali saya Nurdin Al-Aziz pada kesempatan kali ini bisa bertemu kembali dengan rekan-rekan di WIKA Talk edisi ke-7. Di WIKA Talk edisi ke-7 pada kesempatan kali ini kita masih berbicara tentang pengenalan 11 program studi baru di Universitas Ibnu Khaldun Bogor. Kalau kemarin kita sudah berkenalan dengan dua program studi. Pertama ada rekayasa pertanian dan biosistem, kemudian yang kedua ada sistem informasi, dan hari ini kita akan berkenalan dengan satu prodi unggulan lainnya, yaitu program studi ilmu lingkungan. Fakultas Teknik dan Sains Universitas Ibnu Khaldun Bogor. Dan pada kesempatan kali ini kita sudah kedatangan seorang narasumber yang luar biasa. Beliau adalah Bapak Gunawan Ismail STMSI. Beliau merupakan sekretaris program studi ilmu lingkungan. Nah, alhamdulillah beliau sudah nampak hadir di tengah-tengah kita. Assalamualaikum Pak Gunawan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Aji sehat? Alhamdulillah, Bapak sehat juga ya. Alhamdulillah. Dan semoga teman-teman sivitas akademika di UIK dan masyarakat semua yang nanti akan melihat tayangan ini, semoga sukses selalu, berkah kegiatannya, lancar kegiatannya, dan sukses selalu. Amin. Begitu pula untuk Bapak ya dan juga seluruh staf di program studi ilmu lingkungan UIK Bogor. Baik Pak, kita akan berbicara seputar dengan program studi baru. Nah, salah satu program studi baru yang ada di UIK Bogor adalah ilmu lingkungan. Nah, tolong Bapak boleh definisikan secara singkat namun juga padat garis besar dari program studi ilmu lingkungan agar calon mahasiswa baru ataupun sivitas UIK tahu apa itu program studi ilmu lingkungan. Kami persilahkan, Pak. Baik, terima kasih Mas Aziz. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan coba menjelaskan sedikit tentang program studi ilmu lingkungan, mulai dari memahami apa itu ilmu lingkungan ya. Perlu diketahui kalau di Indonesia ini tidak banyak program studi ilmu lingkungan, Mas Aziz ya. Tercatat dalam catatan kami hanya enam universitas yang mempunyai prodi ilmu lingkungan. Nah, kita adalah salah satunya sekarang, dan selebihnya berada di luar Jabodetabek. Kita adalah salah satu-satunya jurusan ilmu lingkungan yang ada di Jabodetabek, ya, dan mungkin satu-satunya yang ada di Indonesia, Mas Aziz, karena selain dari UIK ini, selebihnya adalah universitas negeri ya, yang ada jurusan ilmu lingkungan. Nah, apa itu ilmu lingkungan? Kemudian kenapa itu ada program studinya? Kalau kita pahami sederhana adalah ilmu lingkungan adalah bidang akademik yang mencoba mengintegrasikan pengetahuan dasar kita tentang ilmu pengetahuan alam yang sudah kita punya selama ini. Misalkan kita pelajari sejak SD, SMP, SMA, di situ ada ilmu fisika, biologi, kimia, ya, ekologi, dan lain-lain. Nah, itu diintegrasikan untuk bisa kemudian memahami apa itu lingkungan hidup, fenomenanya seperti apa. Lebih-lebih adalah ketika kita mendapatkan ada masalah lingkungan, kita bisa menemukan solusi-solusinya. Nah, prodi ilmu lingkungan akan mengarahkan kepada mahasiswanya untuk bisa sampai pada pemahaman itu, Mas Ajis. Kurang lebih seperti itu, Mas Baik, Ajis. baik, Singkatnya ya. baik. Kalau misalkan ilmu lingkungan ini dikaitkan dengan situasi sama kondisi saat ini, Pak, kira-kira seperti apa, Pak? Ini akan menjelaskan bahwa program studi ini memang masih layak untuk dipelajari dan juga selain bermanfaat juga bisa menyelesaikan permasalahan lingkungan yang ada atau permasalahan kondisi yang ada, dan juga itu juga berpengaruh terhadap kedepannya ketika mereka akan setelah lulus di program studi ini mereka akan berkiprah di masyarakat. Boleh Bapak jelaskan begitu secara singkat terkait dengan prodi ini seperti apa ke depannya? Baik, nah secara singkatnya ini yang mungkin agak sulit ya, karena isu
begitu banyak begitu. Tetapi pertanyaan itu memang pertanyaan paling menarik yang sering muncul terkait dengan lingkungan hidup ya. Mas Ajis dan kawan-kawan Sivitas, UIKA dan masyarakat pada umumnya, kita tahu banyak isu yang terkait dengan lingkungan yang terjadi saat ini ya. Dari kejadian-kejadian yang menjadi fenomena alam ya, teman-teman anak muda sudah paham semua banyak gejala alam yang terjadi di akhir-akhir ini yang bentuknya memang mengkhawatirkan, ada yang dalam bentuk bencana dan sebagainya ya. Nah, itu adalah fenomena alam yang bisa dipahami dengan kita mempelajari ilmu lingkungan. Kemudian yang menarik tentu saja adalah fenomena alam yang lain yang kita hadapi di era sekarang di tahun-tahun terakhir yang sangat fantastis, yaitu adanya COVID ya, yang diidentifikasi sebagai penyakit global, orang menyebutnya sebagai pandemi. Nah, itu juga bisa dipahami dengan mempelajari ilmu lingkungan. Oleh karena itu akan menarik Mas Aziz kalau kita belajar secara mendalam di prodi seperti prodi ilmu lingkungannya UIKA. Nah, kita akan mempelajari isu-isu alam yang terjadi saat ini, fenomena alam, bencana alam, perubahan iklim, mungkin itu yang paling menarik ya, selalu menjadi trending topik di mana-mana, dibahas di tingkat RT, RW, lokal, dunia, begitu. Itu menjadi selalu trending topik dan ini menjadi ilmu masa depan. Terutama adalah bagaimana kita bisa bertanggung jawab akan kelestarian lingkungan hidup yang bisa memberikan kenyamanan kita di masa-masa yang mendatang, Mas Ajis. Kalau Mas Ajis sekarang nyaman dengan berkegiatan, merasakan udara segar di Kota Bogor ya, Mas Ajis? Ya, Iya, betul ya. Saya orang betul. Bandung, Mas Ajis. Saya masih merasakan kesejukan Bandung Masih gitu ya. sejuk-sejuk ya di sana ya? Semoga Mas Aziz masih merasakan kenyamanan itu di Bogor, maka itu yang harus disiapkan, dipahami, yang harus diwariskan bagaimana kita harus bisa menyediakan lingkungan alam yang sama sejuknya, sama nyamannya di masa mendatang. Nah, ini menjadi tantangan bagi teman-teman kita semua yang bergelut di bidang lingkungan hidup, karena tantangannya sangat besar, isunya banyak sekali, dan itu perlu perhatian kita semua, Mas Aziz ya. Dan dengan Baik. mulai belajar ilmu lingkungan, maka kita akan banyak hal yang mendasar yang harus kita pahami untuk action kemudian mengambil tindakan dan berperan begitu. Baik, berarti selain menata lingkungan, ada ilmu untuk menata lingkungan, ada juga membuat atau merekayasa lingkungan itu sesuai dengan apa yang kita harapkan gitu ya, Pak ya? Betul, betul. Nah, ini yang agak sedikit berbeda nanti Pak Mas Aziz ya. Mm-mm. Teman-teman anak kuliah pasti tahu ketika mau lulus itu mengidentifikasi nih sekolah di mana saya, di kota mana saya, lebih jauh lagi di jurusan apa saya akan sekolah begitu ya. Mm-mm. Nah, ketika seseorang minat pada isu tentang alam, mungkin mereka punya background lingkungan atau pecinta alam gitu, Mas Ajis, maka mereka men-searching mungkin, oh jurusan lingkungan begitu ya, jurusan lingkungan itu bisa jadi menjadi kata kunci yang bisa kita jadikan sebagai apa kan arahan bahwa orang-orang yang punya pengetahuan atau dasar minat terhadap alam itu bisa mengambil prodi ilmu lingkungan. Jadi biasanya seperti itulah awalnya ya. Mungkin Oke. teman-teman yang sudah jadi aktivis sejak menjadi pelajar itu akan banyak berminat terhadap kegiatan-kegiatan terkait lingkungan hidup ini. Baik, oh berarti bagi rekan-rekan yang punya passionnya di alam, mungkin sering-sering naik gunung, kemudian bergabung dengan komunitas-komunitas yang hubungannya sama peduli terhadap lingkungan. Nah ini boleh jadi bisa pilihan, bisa menjadi satu pilihan bagi teman-teman untuk bisa masuk ke program studi ini. Wah, luar biasa ya. Oke, tadi kan sudah disampaikan Pak Gunawan terkait dengan situasi sekarang sehingga Bapak menjelaskan ini
penting bagi kita untuk kita pelajari karena ini hubungannya sama hajat hidup orang banyak begitu. Dengan hubungannya dengan hajat hidup orang banyak secara langsung kita akan tahu bahwa kedepannya ini sangat prospektif bagi kita semuanya. Nah, namun pertanyaan berikutnya adalah ketika mereka sudah mendalami atau masuk ke program studi ini, kira-kira kedepannya mereka bisa jadi apa dan bisa Oke. berkontribusi atau bekerja di lingkungan apa saja begitu atau di tempat apa saja. Boleh dijelaskan, Pak? Oke, Mas Ajis ya, dan teman-teman muda dimanapun yang melihat tayangan ini, saya kira tadi sudah dijelaskan bagi teman-teman yang punya vision sebagai pencinta alam, atau karena pengaruh keluarga dan lingkungan kemudian sangat peduli pada lingkungan hidup ya, ini menjadi alternatif lah. Ada ruang untuk belajar lebih banyak tentang lingkungan yang tidak jauh dari tempat-tempat teman-teman semua ya, anak muda di Kota Bogor khususnya, di Jabodetabek pada umumnya ya, atau dari luar kota juga Mas Ajis, yang ada banyak. Kemarin saya datang ke sekolah, mohon maaf nih agak sedikit informasi. Kemarin ada seorang guru BP di SMA terbaik di Kota Bogor yang saya ketemu Mas Ajis, audiensi di Baik. sana, menyampaikan ada anak muda yang memang bosen tinggal dan sekolah di kotanya sendiri atau kota kelahirannya begitu. Misalkan Mas Ajis orang mana nih? Orang Saya Sunda orang atau orang mana? saya orang Sukabumi, Saya orang Pak. orang Sukabumi. Di sana ada sekolah tentu saja. Betul. Nah, suasana lain. Kemudian hijrah. Bapak Ibu, nah itu biasanya juga menjadi apa perhatian bagi kita bahwa mungkin saja ada anak-anak muda yang selain karena kedekatan lokasinya dengan UIK, itu juga tadi ingin merasakan atmosfer belajar yang lain. Asalnya mungkin dari Medan, yang jauh-jauh ya, dari Sulawesi Hmm. mungkin begitu. Apalagi pilihan ilmu lingkungan itu tidak banyak. Kalau ingin terbang ke Pulau Jawa, ke Jawa Barat, kemudian ke Jabodetabek, menemukanlah UIK dengan ilmu lingkungannya. Saya kira itu menjadi hal yang menarik ya. Nah, kemudian apa yang diberikan, ya apa yang akan dirasakan, akan didapatkan oleh teman-teman muda ini ketika belajar di ilmu lingkungan UIK, itu Mas Aziz, kita akan belajar banyak tentang isu lingkungan ini, bagaimana memahami lingkungan ini dan mencari solusi. Oleh karena itu nanti diharapkan dalam semua lapangan pekerjaan, ya semua sektor kegiatan, maka isu lingkungan ini akan menjadi warna tersendiri Mas Aziz. Kalau teman-teman yang Hmm. tadi ya, yang fashionnya aktivis ini Mas Ajis, ya biasanya lingkungan itu dekat dengan aktivis gitu ya. Nah Iya. itu sangat penting ketika menjadi aktivis, dia harus paham betul, bukan karena jago demo saja begitu ya, bukan hanya jago cuap-cuap, tapi cuapnya berdasarkan ilmu begitu. Ketika demo itu paham betul apa yang disuarakan. Itu ketika jadi aktivis Mas Ajis. Mungkin yang lebih menarik, ilmu lingkungan sangat penting ketika teman-teman muda nanti berkiprah di birokrasi misalkan Mas Ajis. Mau Hmm. jadi apa? Mau jadi staf ASN. Nanti bergerakan dari awal menjadi honorer begitu Mas Ajis ya. Jadi Baik. staf, jadi kepala dinas misalkan ya, jadi apa? Direktur di salah satu kementerian, kemudian menjadi dirjen dan kemudian jadi menteri, maka pemahaman tentang lingkungan itu dibekali sejak awal ketika belajar di ilmu lingkungan. Kemudian lagi yang paling juga banyak diperlukan adalah tenaga pengajar lingkungan hidup Mas Ajis di sekolah-sekolah. Baik. Ya, ketika SMA nih Mas Ajis beda generasi dengan saya. Dulu zaman SMA saya tidak dikenalkan dengan ilmu ekologi atau ilmu lingkungan, Mas Ajis, atau Betul. pendidikan tentang lingkungan hidup ya. Coba Iya. Mas Ajis buka kurikulum mungkin sejak 5-10 tahun yang lalu, itu ada, wajib dipelajari. Ilmu lingkungan itu harus menjadi jiwa raga kita masyarakat Indonesia dan masyarakat global. Kita dididik untuk ramah lingkungan dan segala macam. Nah, diperlukanlah pendidik-pendidik yang punya keunggulan, kemampuan, ya dan pemahaman yang utuh tentang bagaimana lingkungan ini didekati dan
dicarikan solusinya ketika ada masalah. Nah, yang paling juga banyak diminati itu adalah lapangan kerja jadi konsultan, Mas Ajis. Konsultan, wah, iya betul-betul Pak. Konsultan Karena ini lingkungan. hal yang apa ya, cukup menjanjikan lah boleh dibilang ya. Ada lagi sandingan konsultan, ada auditor lingkungan, Mas Ajis. Auditor lingkungan, Ada nah itu auditor. nanti di mana penempatannya Pak? Nah, auditor lingkungan tentu saja dia mengaudit isu-isu lingkungan. Mas Ajis Baik. tahu UI ini sertifikasi maaf, sertifikasi semutu ya, ada ISO ya, Ya betul. betul ya. Seorang yang ingin atau sebuah institusi, sebuah kegiatan yang ingin sertifikasi lingkungan hidup seperti halnya UIK menerapkan sistem mutu, dan siapa tahu UIK suatu saat menerapkan sistem manajemen lingkungan, Mas Ajis. Nah, ketika Oke. menerapkan sistem manajemen lingkungan, nanti ada datang nih auditor lingkungan. Sebelumnya didampingi konsultan lingkungan. Dan itu terbuka pekerjaan itu. Isu lingkungan itu mewarnai semua kegiatan sekarang. Ya, itu menariknya deh. Insya Allah menarik sekali. Tinggal tentu saja kita menciptakan atmosfer belajar yang nyaman ya, nyaman dan menantang bagi anak-anak muda milenial sekarang, Mas Ajis. Insya Allah. Jadi banyak, jangan khawatir. Kemarin ada yang komunitas wartawan, Mas Ajis. Mm-mm. Komunitas wartawan ingin meningkatkan kapasitas pemahaman mereka tentang ilmu lingkungan. Nah, kita coba memfasilitasi, mengundang mereka untuk bergabung di ilmu lingkungan hidup, ilmu lingkungan di prodi UIK ini untuk bisa memberi peningkatan skill, kemampuan, kompetensi para jurnalis itu nanti ketika menyiarkan, memberitahukan kepada masyarakat itu tepat, Mas Ajis. Ya, Baik. kontennya Oh. tepat, konteksnya tepat, gitu ya. Tidak kemudian salah memberitakan sehingga kalau salah menjadi viral yang kemudian salah dan action-action yang dilakukan oleh kita semua menjadi salah. Itu diantara lah yang mungkin bisa dijelaskan oleh Baik. kami. Bahkan mungkin sekarang-sekarang ini didukung oleh banyak sekali kebijakan pemerintah yang memang sudah care sama lingkungan dan itu juga akan menambah peluang kita ya Bapak untuk bisa berkiprah di dunia ini begitu ya. Insya Allah betul. Baik. Nah, tadi Sivitas Wika dan rekan-rekan semuanya tadi peluang kerjanya juga cukup banyak. Jadi di samping bisa menjadi seorang tenaga pengajar, dosen yang berhubungan dengan ilmu lingkungan, bisa jadi juga seorang birokrat bahkan begitu. Kemudian praktisi atau profesional di perusahaan, bisa di jasa, manufaktur dan lain-lain ya Pak ya. Kemudian ada peneliti, Ya, konsultan, bahkan menjadi seorang entrepreneur. Nah, Pak Pak, Aziz, kalau betul Mas Ajis, itu yang ingin saya tambahkan. Jadi saya nah, untuk entrepreneur ini gimana, Pak? Coba gambarin ke kami apa yang ya, bisa dijual gitu. satu, ketika kita menjadi entrepreneur di bidang apapun, Mas Ajis ya, Iya, eh, lingkungan. Kemudian yang terpenting adalah keberadaan usaha mereka itu bagaimana resiko terhadap lingkungan. Apa nilai iya. tambahnya bagi lingkungan, apa nilai kurangnya atau dampak negatifnya bagi lingkungan. Misalkan apa? Mas Aziz buka laundry, Mas Aziz. Ya, Iya, buka laundry itu memang lagi bagus ya, betul, betul. bagus di tempat-tempat kuliah di masyarakat perkotaan itu bisnis laundry itu menjadi penting ya untuk menjadi salah satu bentuk bisnis yang bisa kita lakukan. Tetapi di satu sisi harus diperhatikan oleh teman-teman yang berkegiatan seperti itu adalah ada dampak lingkungan kalau nggak diperhatikan dengan baik apa misalkan air buangannya Mas Ajis Iya, betul, betul. ya air Kadang-kadang buangannya dikocorin itu begitu aja gitu ke harus selokan ya, Pak. padahal kita di rumah sebelahnya Mas Ajis kan Apalagi jadi nggak kadang-kadang enak bisnis tuh lihat itu bus. diselenggarakan bahkan di rumah begitu yang notabene itu bukan tempat Ya, usaha dan mengganggu warga ya. itu yang harus dipahami ketika kita menjadi entrepreneur yang sadar pada lingkungan. Apalagi nanti kita sudah menjadi konglomerat, punya kegiatan bisnis startup yang berkembang bagus,
maka itu harus diperhatikan. Nah, tetapi sekarang juga ada kegiatan-kegiatan bisnis yang dasarnya adalah pengetahuan atau skill mereka dalam memecahkan masalah-masalah lingkungan. Itu banyak Mas Haji. Konsultan lingkungan, kita punya Iya. perusahaan konsultan misalkan, membahas atau mengembangkan kemampuan menjadi pendamping masyarakat atau institusi komersial atau perusahaan bagaimana memecahkan masalah lingkungan mereka. Tadi kita Baik. punya perusahaan auditor banyak nih Mas Ajis Betul, karena memang yang sekarang memberikan jasa ada satu sertifikat. kewajiban juga ketika kita mau mendirikan perusahaan, tentunya misalkan PT ada AMDALnya juga ya Pak ya. Dan itu juga kita bisa berkiprah di situ ya. Betul. Nah itu tadi betul. Kalau yang sudah perusahaannya dalam skala yang cukup besar, maka diperhatikan tuh oleh semua pihak. Oke. Pemerintah sudah memberi rambu-rambu, tolong dong masyarakat juga tuh tenaga ahli lingkungannya di tempat Anda ini Ya. masuklah alumni-alumni ilmu. Terutama juga harus dipahami ada biaya lingkungan Mas Ajis, harus Oke. disisihkan tadi untuk membuat pengolahan agar air limbah laundry tadi bisa bersih, tidak bikin bau tetangganya, begitu ya, tidak mati ikan di selokannya, begitu ya, kemudian dan mengurangi pemandangan yang baik di sekitar kita. Itu di antara yang bisa dilakukan. Itu salah satu ya dari sekian banyak. Kemudian ada banyak sekarang orang yang berkiprah dengan menghasilkan produk-produk dari apa misalkan limbah bekas ya atau barang bekas Mas Ajis ya, kerajinan-kerajinan, dan biasanya kegiatan-kegiatan seperti itu banyak diminati oleh kalangan mancanegara justru ketika Betul, betul, masyarakat betul. kita memang masih harus diakui, tapi itu punya nilai ekonomis yang tinggi ketika kita berikan kepada turis asing, tamu negara, misalkan dari mancanegara, kita menemukan, oh di Indonesia ada kerajinan dari limbah ceker ayam. Pernah dengar Mas Aziz ya? Kulit ceker ayam jadi sepatu tuh di Bandung. Nah, itu Oke. contoh mudah para pengusaha itu memang punya niat, selain niat komersial adalah niat bagaimana berperan dalam menyelamatkan lingkungan sehingga limbah yang dihasilkan oleh kegiatan lain itu bisa dimanfaatkan. Itulah peran peran yang bisa dilakukan ketika kita punya ide bisnis dari produk-produk yang terkait lingkungan. Mas Adi, saya baru pulang dari Batam, saya baru pulang dari Jawa Tengah ya. Baik. Saya menemukan ada bisnis besar dari barang bekas. Hmm. Kardus bekas Mas Ajis itu ternyata kita masih memerlukan dalam jumlah besar dan itu harus diimpor Mas Ajis. Itu. Nah, pemerintah dan juga kalangan pemerhati lingkungan baik di tingkat lokal maupun global itu sangat mendukung ya ide-ide mencari solusi kegiatan yang bisa menyelamatkan lingkungan. Kita tidak lagi menebang pohon Mas Ajis, karena untuk bikin kardus tuh awalnya kan dari nebang pohon. Ketika Betul. nebang pohon, pohonnya ditebang, tidak ditanam lagi, binatangnya kabur, bahkan ada yang mati. Kemudian masyarakat juga kecewa, ada yang protes, ya ada pertentangan sosial di situ. Kemudian sekarang kita rasakan dampaknya, udara makin panas dan di beberapa tempat ada longsor, ada banjir ya. Hmm. Nah, tadi ketika bisnis itu tidak merusak hutan, tidak merusak lingkungan, maka itu sangat didorong dan punya nilai jual yang tidak bisa dinilai dengan materinya gitu Mas Ajis, tapi Betul, betul. intrinsiknya ya. Jadi kepeduliannya, nilai-nilai yang imaterialnya itu dari satu produk yang ramah lingkungan itu yang dihargai oleh masyarakat secara global terutama Mas Ajis. Oleh karena itu saya mendorong Betul. sekali akhirnya memang pengusaha-pengusaha yang tidak lihat sisi komersilnya saja, tapi bahwa dia aware terhadap lingkungan sehingga bisa membantu pengelolaan lingkungan, juga
memberikan keberkahan Mas Ajis, karena ini bagian dari tugas kita menjadi khalifah itu Mas Ajis. Ini isu di UIK ya, penting Wah, ya. ketika kita berperan dalam lingkungan maka mengalirlah pahala-pahala itu setiap saat gitu Mas Ajis. Insya Allah Baik. seperti itu Wah, luar dalam biasa ya, Pak. uh, Wah, ternyata banyak sekali ya pandangan besar kami ya. ilmu lingkungan ini kalau misalkan kita kaitkan kemana-mana ternyata luas banget begitu. Bahkan ketika kita menjadi seorang contoh tadi Bapak sampaikan entrepreneur atau entrepreneur sendiri, ketika kita punya ada tambahan value-nya ditambahkan dengan lingkungan, maka nilainya pun harganya pun akan semakin tinggi begitu, sesuai dengan apa tadi yang Bapak sampaikan. Nah, pertanyaan berikutnya setelah tadi Bapak gambarin panjang lebar terkait dengan ilmu lingkungan ini. Pertanyaannya, kira-kira prodi ini tuh boleh gak sih dipilih oleh teman-teman anak SMA yang notabene mereka pilih IPS begitu, karena yang kita ketahui bahwa ilmu lingkungan ini nanti gelarnya kan sarjana sains menurut Bapak tadi. Ya. Eh, akan kesulitankah mereka untuk masuk ke program studi ini, karena kadang-kadang ada juga anak-anak atau teman-teman SMA kita yang males nih belajar ilmu pasti kayak matematika dan hitung-hitungan nih, kemudian eh, memang bukan passion nih kalau misalkan masuk ke ilmu yang sifatnya susah banget nih yang ngitung-ngitung seperti ini, atau bahkan tidak ada background sama sekali, seperti contoh misalkan teman-teman kita di pondok pesantren, apakah mereka juga bisa masuk ke prodi ini, atau tambahan berikutnya bagaimana ketika masuk prodi ini mereka bisa menyesuaikan diri gitu Pak? Baik Mas Aziz, tapi ingatkan kalau jawaban saya keluar jalur ya, nanti diingatkan lagi aja. Karena ini Baik, baik. menarik Mas Aziz jelaskan itu ya. Tadi Mas Aziz sudah sampaikan apakah teman-teman alumni SMA yang sederajat ya, SMA itu ada lulusan pesantren, kemudian ada pemilahan peminatan di SMA itu ada IPA, ada IPS, apakah bisa berkiprah di dalam dunia pengelolaan lingkungan dan diawali dengan masuk ke jurusan ilmu lingkungan itu ya mungkin Betul. pertanyaannya. Mas Ajis ya, saya baru pulang juga dari Papua nih Mas Ajis. Wah, Ya, jalan-jalan dan terus, Pak. Kayaknya enak banget nih. Saya pengen ikutan karena juga. lingkungan tadi, karena urusan lingkungan banyak di berbagai tempat, di berbagai isu, di berbagai sektor, maka ada kesempatan untuk jalan-jalan Mas Ajis. Kalau yang suka travel, Wow. Bentar-bentar, Bapak pas banget. selain dosen di UIK juga konsultan ya, Pak ya? Jangan diceritakan terlalu Oh, banyak. jadi Ya, cerita. Soalnya nggak jalan-jalan terus forumnya. nih. Nanti bikin ini acara tersendiri, Mas Oke. Ajis ya. Nah, saya hanya ingin menunjukkan bahwa di sana ada isu ya. Ketika mengelola sebuah usaha, saya mendampingi perusahaan. Ketika kita mengelola usaha, setelah semua dilakukan dengan baik, pertimbangan ekonomi, studi kelayakan itu sudah dijalankan, ya. Kemudian teknik-teknik pengelolaan kegiatan itu sudah dilakukan, termasuk tadi pengelolaan aspek teknisnya, misalkan Hmm. bagaimana dia agar tidak mencemari lingkungan, merusak lingkungan. Baik. Tetapi sering terjadi, Mas Aziz, ada yang dilupakan bahwa kegiatan-kegiatan yang pro terhadap lingkungan ini juga ada interaksinya dengan aspek sosial, Mas Aziz. Dengan Oke. aspek sosial tidak bisa dipisahkan. Ada jargon dari guru besar atau guru apa ya, guru kehidupan kita di bidang lingkungan hidup dari Pak Emil Salim Hmm. sering menjelaskan bahwa asas kelestarian hidup kita, lingkungan kita, alam kita ini dibangun oleh 3 komponen Mas Ajis. Apa tuh? Ekonomi, Hmm. ekonomi ya, ekonomi nih, isu perut ya, isu Betul. finansial, isu yang menjadi apa ya, sangat menjadi dorongan kita ya untuk bisa bekerja dan berkiprah itu kan dorongan ekonomi ya, itu tentu menjadi tanpa harus banyak diatur juga orang minat ke situ ya. Kemudian
ada isu lingkungan yang harus diperhatikan ketika kita bekerja, beraktivitas itu tadi ekonominya diraih, tetapi jangan lupakan isu lingkungan. Nah, ada komponen lain, Mas Aziz, komponen sosial, interaksi kita Sosial. dengan masyarakat, ya isu-isu seperti bagaimana kita menghindari tadi ketika kita buat laundry itu jangan sampai ada protes masyarakat, Mas Aziz. Itu Mm-mm. harus dihindari. Oke, kemarin ada di tempat kami, di komplek kami ada sebuah rumah sakit didirikan, Mas Ajis. Ya, Oke. dia kesulitan membuang air limbahnya, Mas Ajis. Hmm. Kemudian tanpa babi bu, kemudian dia membuat saluran air limbah. Ternyata baru diketahui oleh masyarakat sekitar setelah proses kegiatan itu dilakukan. Masyarakat tidak dilibatkan, tidak diberikan informasi yang gamblang sejak awal, kemudian protes, Mas Ajis. Ya, nah konflik-konflik seperti itu biasanya tidak dipahami atau tidak dipelajari oleh bidang-bidang studi yang lain yang tidak mengintegrasikan dengan ilmu sosial. Nah, di UIK ini ilmu lingkungannya itu mengintegrasikan itu, sehingga ketika kita melakukan sebuah aktivitas apapun itu dalam peran apapun kita, maka tiga komponen tadi selalu menjadi perhatian ya. Pertama tadi Mas Aji sampaikan ilmu lingkungan tadi lebih banyak dikenal warnanya warna fisika, warna biologi begitu ya, Betul. matematika mungkin gitu. Kita menyadari Mas Agis tidak semua bisa diselesaikan dengan itu semua. Nah, unsur sosial itu kemudian kita integrasikan di ilmu lingkungan. Oleh karena itu, tadi kalau anak yang dari jurusan IPA tentu mendapat porsi yang sesuai dengan passionnya ya, itu ada mata kuliah tentang keipaan lah begitu. Mm-mm. Tetapi juga dia harus paham tadi isu-isu sosialnya Mas Aris, paham fenomena sosialnya sehingga ketika bekerja dan berkiprah di masyarakat, komponen yang utama tadi ekonomi, lingkungan dan sosial itu bisa dia integrasikan. Nah, porsi sosial ini yang harapannya juga sudah dijadikan apa ya background atau bekal bagi mahasiswa nanti yang punya latar belakang pesantren yang mungkin kitab yang dipelajari banyaknya atau teman-teman dari jurusan IPS ya Mas Ajis ya namanya itu masuk ke ilmu lingkungan. Nah porsi ilmu lingkungan terkait isu sosialnya sudah dia punya, maka ada penambahan. Pada dasarnya ilmu alamnya kan sudah dipahami ya dari sejak SMP, SMA begitu ya. Dasar-dasar pasti punya, tinggal dikembangkan sesuai dengan level yang sudah harus lebih ditingkatkan karena status mereka sekarang bukan lagi siswa tapi mahasiswa. Tapi intinya adalah tidak perlu khawatir Mas Aziz, kita sudah siapkan menunya bahwa teman-teman alumni dari SMA, pesantren dengan background IPA, dengan background sosial bisa ikut eh, belajar di program studi ilmu lingkungan dan mendapat kenyamanan. Insya Allah kita akan kemudian mendiskriminasikan ya antara alumni dari SMA IPA dengan yang sosial misalkan seperti itu. Tentu tidak. Kita akan memberikan pelayanan yang maksimal untuk seluruh background dari alumni SMA yang masuk ke program studi ilmu lingkungan. Dan kita nanti Baik. juga menciptakan peminatan Mas Ajis. Mungkin saja ada Oke. anak-anak memang dasarnya minat di ilmu. Kita arahkan, kita Nah, ini baru siapkan. yang pengen saya Vitaminnya tanyakan juga sebenarnya. disiapkan. Jadi tadi kan luas Yang banget nih sosial Pak. juga begitu. Kalau betul ilmu Peminat. ilmu lingkungan ini kan tadi luas banget begitu. Kalau misalkan kita pelajari semuanya, nampaknya agak kesulitan juga kita untuk mencernanya karena saking banyaknya tadi ada bahkan ada alam, makhluk hidup yang ada di atasnya, kemudian ekonomi bahkan sosial. Nah, mungkin di ilmu lingkungan ini ada peminatan khusus. Kira-kira peminatannya apa, Pak? Ya, ada tiga peminatan yang sudah kita coba siapkan. Mm-mm. Pertama, teman-teman tadi saya ingin sebut saja langsung yang awal ini teman-teman yang punya passion di sosial, Mas Aziz Baik. ya.
Jadi ketika berkiprah di masyarakat, ada peminatan yang sudah kita siapkan di mana mereka punya perhatian khusus terhadap isu sosial, kelembagaan, kebijakan. Nah, nanti di situ anak-anak muda ini yang punya passion ke dalam ilmu-ilmu sosial dan pendukungnya terutama ya. Karena ilmu sosial juga sebetulnya banyak warnanya Mas Ajis ya, banyak cabang-cabangnya begitu. Jadi kita wadahi. Jadi istilah kami ada di peminatan atau kelompok minat ekologi dan humaniora nanti disiapkan. Humaniora ini yang sosial gitu ya. Bagaimana kemudian mereka mendalami ilmu pengetahuan sosial diintegrasikan dengan isu lingkungan. Kemudian yang kedua nanti memang teman-teman yang secara keilmuan di SMA-nya menonjol atau tertarik kepada bidang ilmu pengetahuan alam. Kita siapkan peminatan itu. Kita siapkan namanya peminatan di rekayasa dan manajemen lingkungan. Nah, di situ mereka akan kita arahkan untuk mendapatkan mata kuliah tambahan atau pilihan yang akan memberi warna terhadap minat mereka itu, dan insya Allah dengan dosen-dosen yang juga mumpuni ya di situ. Kemudian juga di era sekarang kita menyiapkan kurikulum MBKM ya Mas Ajis ya. Anak-anak itu juga bisa mencari tambahan di bidang studi prodi lain, baik intra UIK maupun eksternal dari UIK ya. Itu kita juga arahkan kepada teman-teman yang punya peminatan ke arah ilmu pengetahuan alam. Di situ nanti ada rekayasa untuk mengelola lingkungan dan melakukan manajemen lingkungan begitu ya. Kita arahkan ke situ. Oleh karena itu mudah-mudahan kalau merasa tidak cukup di ilmu lingkungan UIK, dia bisa belajar di ITB misalkan Mas Ajis, mata kuliah di ITB. Ya, saya pernah belajar di sana, paham betul. Di sana ada teknik lingkungan, belajar betul rekayasa lingkungan, Mas Ajis. Bagaimana menyelesaikan masalah sampah. Diatur tuh masalah sampah itu secara fisika, kimia, dan manajemennya diatur. Masalah air, Mas Ajis. Masalah udara, pencemaran udara, itu dipelajari secara teknis di sana. Nah, teman-teman bisa aja mengambil itu untuk penambahan informasi. Nah, kemudian yang kita menciptakan peminatan teman-teman di zaman milenial sekarang itu ke arah komputerisasi lingkungan gitulah Mas Aziz. Ya, lingkungan kita bahasanya mungkin umumnya itu membuat model-model bagaimana lingkungan itu bisa diselesaikan dengan penggunaan metode-metode tertentu yang mungkin lebih bahasa sederhana, dikomputerisasi, didigitalisasi. Sekarang membuat peta, menggambarkan bagaimana kondisi lingkungan, kondisi pencemaran, kebakaran hutan, kebencanaan itu lewat instrumen-instrumen digital sekarang. Nah itu nanti ada peminatan di situ. Saya kurang lebih seperti itu, Mas. Wah, nampaknya pembicaraan kita semakin kesini semakin menarik, pemirsa WIKA TV dimanapun berada. Namun, ini Pak, karena keterbatasan waktu, kita tinggal ada 5 menit lagi untuk kegiatan ini. Dimana sekali lagi para pemirsa WIKA TV dimanapun berada, pada kesempatan kali ini kita sedang mengikuti diskusi atau pengenalan terkait dengan 11 program studi baru di Universitas Ibnu Khaldun Bogor. Dan pengenalan pada kesempatan kali ini kita sedang mendiskusikan terkait dengan satu program studi barunya, yaitu program studi ilmu lingkungan. Dan pemateri kita pada kesempatan kali ini yaitu Bapak Gunawan Ismail STMSI. Beliau adalah Sekprodi Ilmu Lingkungan dari Fakultas Teknik dan Sains UIK Bogor. Nah, sebelum itu rekan-rekan boleh juga bertanya via kolom chat ataupun sosial media dari kami. Nanti ketika pas tayangan ini siar,
kami persilakan bisa bertanya langsung di dalam kolom chat dan nanti akan langsung bisa dijawab ya oleh Bapak Gunawan begitu dan juga tim dari program studi ilmu lingkungan. Nah, Pak, tadi sudah banyak banget nih, bahkan konsentrasinya juga sudah dijelaskan. Ada 4 konsentrasi yang nanti bisa menjadi satu konsentrasi bagi teman-teman bila mana nanti bergabung di program studi ilmu lingkungan. Nah, ini mungkin segmen terakhir dan Bapak harus meyakinkan Sivitas UIK dan juga calon mahasiswa UIK Bogor. Pertama, kenapa harus pilih program studi ilmu lingkungan di UIK Bogor? Kedua, apa yang ditawarkan? Mungkin Bapak bisa sampaikan fasilitas atau laboratorium yang ada, bahkan dosen-dosennya, dan bagaimana cara mendaftarnya, sampai kapan, dan tentunya apa saja yang ditawarkan dari program pendaftaran di tahun ini. Silakan Pak, ini terakhir Pak bagi Bapak. Silakan. Oke, terima kasih Mas Aji. Sekali lagi kalau belum menjawab, tolong diingatkan ya. Oke, tadi banyak item-item pertanyaannya nih ya. Oke, Mas Ajis tadi langsung bertanya kenapa memilih program studi ilmu lingkungan ya. Pertama juga menjadi menarik Mas Ajis. Kenapa milih UIK? Mudah-mudahan sudah ada prodi-prodi sebelumnya ya yang bisa menjawab kenapa anak-anak muda bisa memilih UIK ya, itu satu. Yang kedua, kenapa prodi ilmu lingkungan? Tadi Mas Ajis, lingkungan kita ini sedang tidak baik-baik saja, ya. Kondisinya malah mengkhawatirkan. Kalau tidak diurus dengan baik, maka kiamat itu mungkin bisa datang lebih cepat. Itu bahasa kami ya, orang-orang yang peduli pada lingkungan atau memperhatikan isu lingkungan. Oleh karena itu, dengan masuk jurusan ilmu lingkungan, kita harapkan bisa berperan untuk bisa mengatasi problem-problem lingkungan yang tadi sedang tidak baik-baik saja. Nah, oleh karena itu harapannya dari ilmu lingkungan ini muncul tenaga-tenaga ahli, ya, praktisi-praktisi yang bisa memberi solusi, ya, bagi penyelesaian masalah lingkungan. Di satu sisi kita menyelesaikan masalah lingkungan, kedua mencegah terjadi masalah lingkungan lebih jauh, yang ketiga mencari solusi-solusi tadi. Yang solusi bisa jadi selain ada peran sebagai birokrat, sebagai konsultan, fasilitator, peneliti, pengajar, tadi ada yang jadi pengusaha yang ramah lingkungan, dan pengusaha yang menciptakan produk-produk yang ramah lingkungan. Produknya nih yang ramah lingkungan, bukan cuma aktivitasnya. Nah, insya Allah dengan belajar di ilmu lingkungan di UIK, pilihannya tidak tepat di UIK, yang kedua pilihannya maka tidak salah di UIK, kemudian tidak salah memilih prodinya. Insya Allah ya, dengan memilih prodi ilmu lingkungan, passion teman-teman yang memang punya niat untuk aware terhadap persoalan lingkungan dan mau menjadi bagian yang memberikan solusi bagi lingkungan, tidak salah menemukan. Ilmu lingkungan di Indonesia ini terbatas untuk skala S1, untuk level S1. Tadi saya sudah jelaskan hanya 6 di Indonesia, selebihnya PTN, Mas Ajis ya. 6 nah, yang itu, banyaknya 6 ada itu di sisanya PTN. PTS itu satu di UIK nih, dengan lahirnya. Nah, itu ada di Gorontalo, ada di Semarang, ada di Solo, ada di Kuningan kalau di Jawa Barat ya. Itu yang sudah ada lahir lebih dulu. Nah, kita lahir di akhir-akhir ini bagian dari komunitas ilmu lingkungan Indonesia, begitu ya. Nah, satu dicatat kita berada di Jabotabek ya, menjadi pilihan bagi teman-teman yang mau menikmati belajar sambil merasakan atmosfer Jabotabek. Nah, pilihan ilmu lingkungannya ada di UIK ya. Baik. Itu saya kira yang penting kenapa bisa memilih UIK satu. Nah, untuk lingkungannya sendiri, untuk prodi lingkungan saya kira betul. Yang penting adalah kita memerlukan SDM unggul di masa depan untuk membantu berperan mengatasi masalah lingkungan dan menemukan solusi-solusi lingkungan. Nah, apa yang sudah disiapkan oleh prodi ilmu lingkungan bagi para peminat
atau mahasiswa baru ya, Mas Ajis, tentu yang kita sangat unggulkan di dunia pendidikan adalah kualitas dari dosen, Mas Ajis. Ya, Insya Betul. Allah rasio dosen bergelar doktornya S3 di ilmu lingkungan sudah jauh lebih memadai. Ya, banyak dokter-dokter, kalau Mas Aris lihat publikasi kami ya, beberapa dokter tergabung menjadi pengajar. Dan satu Mas Ajis yang akan terjun jadi pengajar ilmu lingkungan UIK di prodi ilmu lingkungan UIK ini adalah Ibu Ifah. Siapa dia? Ibu Dia Ipa. bergelar doktor ya. Sebentar, Dia beliau itu yang saya tahu, yang saya kenal adalah salah satu birokrat di Kota Bogor ya, Pak ya? betul. Jabatan beliau apa, Mas Ajis? Bentar, bentar, bentar. Beliau, oh iya, Masih hadir. Sekda Kota Bogor. Betul. Betul, Mas Ajis. Kami kemarin baru ketemu Mas Ajis. Wow. Beliau menyiapkan kesiapannya untuk menjadi dosen tetap di prodi ilmu lingkungan di UKM. Oh, Nah, dengan kehadiran beliau kita akan banyak terbantu, terutama bagi teman-teman yang memang mau berkiprah di Kota Bogor. Tentu ini menjadi tempat laboratorium yang menarik ya, Kota Bogor untuk kita berkiprah. Sementara yang jadi pengajar adalah tokoh, beliau adalah lahir dari tokoh Bogor masa lalu begitu. Sekarang beliaunya langsung berkiprah menjadi pejabat tinggi di Kota Bogor. Beliau akan menjadi dosen di prodi baik. ilmu Wah, itu lingkungan. terbuka lebar ya kesempatan kita Banyak untuk cerita ya berkiprah di tentang Kota masyarakat. Bogor. Karena pejabat dan pemimpinnya pun ngajar Ya, di ilmu lingkungan. ya, Wah, luar tentu biasa. saja. Nah, kegiatan kelas kita tergabung di Fakultas Teknik dan Sains di UIK, Mas Ajis. Background kami, virtual background saya itu adalah Fakultas Teknik dan Sains. Oke. Nah, jadi dari wajahnya aja kelihatan ya, bagaimana kira-kira dalamnya. Oke, jadi jangan ragu ya, fasilitas tersedia, laboratorium ya sudah kita siapkan untuk prodi lingkungan ilmu lingkungan ini. Untuk yang sudah ada, kita sudah ada beberapa dengan penyediaan kerjasama dengan prodi yang sudah ada di FTS ya, Fakultas Teknik dan Sains yang sudah ada. Saya kira itu untuk laboratorium. Tapi yang paling penting adalah kita insya Allah bisa melayani teman-teman muda ini, terutama yang memilih prodi ilmu lingkungan, dengan ikut berinteraksi dengan Baik. tadi dosen-dosen yang qualified di bidangnya begitu. Baik, Pak. Terkait dengan pendaftaran mahasiswa barunya, Mas, apakah masih dibuka? Betul, Mas Ajis ya. Dibuka sampai tanggal 31 Agustus di bulan Baik, masih ada kemerdekaan. kesempatan ya untuk Sivitas Ada UIK dan juga calon mahasiswa baru UIK Bogor untuk bergabung Mas di Ajis, Prodi Ilmu Lingkungan ya. saya ingin sampaikan kemarin ketika ketemu dengan salah seorang guru ya di SMA, memang ada sekitar 30-40%. Kalau sekolah tadi mungkin hanya tinggal 5% yang belum menentukan, Mas Ajis, kuliahnya mau di Baik. mana. Oleh karena itu kami mengajak ya teman-teman muda yang sudah lulus dari SMA-nya ya, yang belum menentukan pilihan di tahun ini, bisa segera mendaftar di prodi ilmu lingkungan di UIK Bogor ini. Pendaftaran tadi ya sampai tanggal 31 Agustus. Informasi lengkap tentang pendaftaran bisa lihat di websitenya UIK. Saya kira tinggal masuk saja, Baik. searching di Google, tidak sulit menemukan informasi tentang UIK, tentang fakultas, tentang jurusan di UIK. Sangat bagus karena UIK Ba- tercatat prestasinya, Mas Ajis, kan Iya ya. betul. Bahkan terakhir yang saya ketahui bahwa di tahun ini selain kita masuk ke dalam ranking Sinta Science Index itu masuk ke dalam 100 besar, bahkan sekarang mau masuk ke 50 besar, dan juga Ya, di perankingan-perankingan yang lain ya Pak ya. 200 yang terbaik di dunia ya untuk Universitas Islam. Iya, baik, 200 kampus Islam terbaik di dunia ya masuk ke dalam jajaran itu. Wah, luar biasa. Selain itu Paling tentunya terbaik.
Hmm? 60 terbaik di Indonesia ya. Dan Iya, sudah betul betul itu betul. kita menjadi yang 60 terbaik kategori yang sudah tadi Mas Ajis Wah, sebutkan. luar biasa ya. Bahkan selain itu, selain kita sudah terakreditasi baik institusi maupun program studinya, tentunya juga kita sudah ter-ISO ya Pak ya. Ada ISO Betul 21001 2018 tentang ya, manajemen pengelolaan pendidikan. pendidikan ya. Dan satu lagi 9001 2015 ya, tentang manajemen mutu. Jadi secara Mas Ajis, tentang saya ingin nambahkan, ah nanti ya. saya UIK mendapatkan ISO 14001 sistem manajemen, Wow. dan yang menyiapkannya harus mahasiswa ilmu lingkungan. Wah, waduh langsung projectnya. Ya, Wah masih luar Mas. biasa, Pak. Aduh, ini sebenarnya pengen masih ngobrol-ngobrol karena pengen masih lebih di apa ya kita kupas lagi terkait dengan prodi ini. Namun nampaknya redaksi sudah ngasih tahu kami bahwa waktunya sudah habis. Ya, ya, ya. Baik, Pak. Terakhir mungkin 1 menit lah buat Bapak boleh closing statement sebelum kita akhiri perjumpaan kita. Baik, terima kasih Mas Ajis. Inti dari apa yang kita bicarakan, terutama sebagai bagian perhatian kita Muslim, terutama Mas Ajis ya, Ya. sebagai khalifah di bumi ini, menjadikan bumi alam yang sudah baik ini tetap baik di masa depan. Oke, Amin. nah dengan kesadaran itu, dengan kepedulian itu, mari kita bergabung di Prodi Ilmu Lingkungan untuk bisa, membantu tadi menyelamatkan, melestarikan alam ini dengan lebih baik, memberi kenyamanan, memberikan warisan alam, lingkungan yang baik untuk generasi-generasi berikutnya. Yuk, mari bergabung di Prodi Ilmu Lingkungan, insya Allah peran itu akan lebih terwujud. Ya, peran kepedulian itu akan lebih terwujud dengan bergabung di prodi ini. Saya kira itu dulu Baik. yang. Baik, wah luar biasa. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Gunawan Ismail STMSI selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Lingkungan Fakultas Teknik dan Sains Universitas Ibnu Khaldun Bogor yang telah memperkenalkan kita pada satu program studi yang luar biasa yaitu program studi Ilmu Lingkungan. Nah, hadirin rekan-rekan Bapak Ibu sekalian dan juga pemirsa UIK TV dan Civitas dan juga calon mahasiswa UIK Bogor. Itulah tadi pemaparan terkait dengan pengenalan 11 program studi baru. Tentunya mungkin masih penasaran, oleh karenanya boleh nanti kami akan cantumkan nomor kontak dan juga link dari program studi ilmu lingkungan pada deskripsi di channel kami. Dan juga bagi yang mau melakukan pendaftaran, sekali lagi pendaftaran masih dibuka hingga 31 Agustus 2022 ini. Dan tentunya untuk peluang dan kesempatan di tahun ini cukup baik karena pertama kami memberikan free uang atau biaya pendaftaran dan juga nanti akan dapat diskon nih dana pembangunan sebesar 50%. Wah luar biasa. Baik, rekan-rekan UIK TV dimanapun berada, nampaknya tadi wah sudah lengkap sekali pembahasan terkait dengan program studi ilmu lingkungan ini. Dan bahkan tadi telah disampaikan bahwa wah ini langka banget, prodi ini tuh langka, bahkan hanya ada 6 di Indonesia dan satu program studi ada di kita di Universitas Ibnu Khaldun Bogor. Jadi ini merupakan peluang dan kesempatan bagi rekan-rekan untuk berkiprah di dunia ilmu lingkungan. Bahkan ke depan nanti ada program MBKM. Jadi teman-teman bisa merasakan berkuliah di kampus-kampus negeri yang tentunya tadi ada program studi yang sama yaitu ilmu lingkungan. Wah, baik. Baik rekan-rekan sekalian, terima kasih kami sampaikan karena telah menyaksikan siaran ini hingga akhir. Dan jangan lupa bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silahkan tolong di subscribe terlebih dahulu, di like dan juga komen untuk meninggalkan jejak. Saya Ajis undur pamit dari ruang redaksi. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di UIK Talk edisi berikutnya.